nama Tuhan. Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangannya jemaat yang diberkati Tuhan luar biasa hari ini. Boleh disapa yang ada di kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan bersama di tempat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan di Gereja YHS Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan penyembahan terbaik, ucapan syukur terbaik kami, karena Engkau Yesus layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini segenap diri kami, siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Yesus HaMashiach bless you. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tanganmu, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Dia yang layak terima segala kemuliaan. Jemaat yang percaya, jemaat yang diberkati, dengan segenap hatimu sama-sama katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sebab segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
sesaat lagi kita mau angkat pujian, kita katakan segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami mau bawa segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari naikkan sembah terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau, Yesus. Kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur yang terbaik bagimu, Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala ucapan syukur. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. We worship you. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Namamu besar Tuhan, Kau di atas segalanya. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sendiri dengan penuh kerinduan sama-sama katakan segala pujian syukur bagimu. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, ini kerinduan kami. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan saudara, nyatakan kerinduan hatimu di hadapannya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir. Kami mau datang menyembahmu Tuhan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Oh the Lord
Untuk Yesus Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Sing to you, Lord, forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Kami nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Sing, oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini. Jemaat yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan di tempat ini? Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Hey. Mari sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
percaya Yesus kita punya nama yang berkuasa. Kita percaya hidup kita dituntun firman-Nya. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kau Yesus yang dahsyat, yang memberkati setiap hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas. Yes, amin. Selalu berikan ku kekuatan. Kami siap menghadapi semua. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Everybody say, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Pemusik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Jemaat sendiri katakan, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Mari bersiapkan dulu untuk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Dalam nama
Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Yes Tuhan, saya ingin mengajak setiap jemaat di tempat ini sama-sama kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus besar dalam setiap kehidupan kita, amin. Dalam setiap masalah, Dia selalu lebih besar dari masalah itu. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya dengan iman. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yes Tuhan, kami percaya Kau lebih besar dari masalah kami. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Ada Roh Kudus, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya dengan iman. Ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita mengadakan dengan iman. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Ya, Yesusku besar, tak terbatas kuasanya.
Sekali lagi katakan, Yesusku besar, tiada yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat sembahmu. Kita mau nyatakan dengan penuh iman sekali lagi, Yesus kita besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Sebab besar anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami. Yesus besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus kau Tuhan yang besar, terima kasih firman-Mu berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara percaya bahwa Tuhan di pihak saudara? Yesus ada bersama-sama dengan saudara? Saatnya kita tidak khawatir, saatnya kita percaya, berani melangkah, teruslah bersyukur, percaya bahwa ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih kami mengandalkan Tuhan yang benar. Kau Yesus yang dahsyat, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih-Mu yang begitu dalam, tinggi, panjang, dan lebar yang Kau anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar apapun yang hamba-Mu siapkan, ini apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati setiap yang hadir di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini, biar kami sama-sama Tuhan, dimerdekakan oleh setiap firman yang kami dengar. Dan firman itu akan berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Kami mau jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sebelum duduk bilang dong ke kiri kanannya, Yesus baik banget. Bilang ya, Yesus baik banget ya. Kasih tahu Yesus baik banget. Shalom. Apa kabar? Wah, entah terasa atau tidak sudah Juli akhir, betul ya? Sudah masuk semester 2. Kalau saya training di perusahaan-perusahaan sudah temanya tentang mid-year kick-off. Ya. Harus benar-benar pasang sabuk pengaman yang di semester 1 terlalu manja, terlalu malas, terlalu minder, terlalu mudi, terlalu banyak menunda, harus bangkit. Di semester 2 ini kita harus perform. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang punya Tuhan. Amin saudara.
Ya, terima kasih Pak Petrus lagi melayani di Lampung katanya ya. Ya, Ibu Eva, thank you, Pak Erwin, Ibu Yanti ya, atas kesempatannya juga saya bisa kembali ada di sini untuk memberkati saudara lewat firman Tuhan ya. Dikasih temanya New Man. Betul ya, temanya New Man, manusia yang baru. Kalau kita baca di Kolose 3 ya, di situ dikatakan manusia baru yang sudah menanggalkan manusia lama, dia adalah pribadi yang dipenuhi oleh kasih. Dia pribadi yang dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Di kesempatan ini izinkan saya share tentang pikiran yang baru. Karena new man harus punya new mind. Karena kalau pikirannya salah, kasihnya bermasalah. Kalau pikirannya bukan kebenaran, pikirannya salah, damai sejahteranya pun bermasalah. Dimulai dari pikiran. Kebenaran harus menguasai pikiran kita. Kalau bukan kebenaran yang menguasai, kita sibuk cari pembenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Ya. Kita akan belajar tentang new mind. Ada 3 hal yang harus kita perbaharui supaya kita punya pikiran yang baru. Ya, boleh di next? Boleh di next? Mindset, ya. Mindset penting sekali. Seringkali bukan orang-orang yang salah, tapi mindset kita yang masih suka bermasalah. Seringkali bukan orang-orang yang gak baik, tapi cara berpikir kita yang harus diperbaiki nih, mindset. Cara berpikir yang bikin kita lemas, gak semangat, pesimis, bukan keadaan, tapi cara berpikir kita terhadap keadaan itu yang salah. Karena ada orang mengalami masalah yang sama, tapi dia tetap bangkit. Dia tetap semangat, kenapa? Karena cara berpikirnya benar. Orang yang benci sama orang, jangan langsung salahin orang itu. Nih orang nyebelin. Cara kita berpikir tentang orang itu yang membuat kita jadi sebel. Kalau cara berpikirnya nggak diperiksa, nggak diperbaiki, sebel terus kita. Sebel terus kita. Gimana kita mau jadi berkat, jadi teladan buat orang-orang yang suka sebel. Kita juga sering sebel ketemu orang. Kalau cara berpikir kita terhadap mertua nggak diperbaiki, setiap ketemu mertua moodnya jelek terus. Dan kita bilang, ini gara-gara dia nih. Enggak, cara berpikir kita harus diperbaiki. Karena ada orang menghadapi masalah yang sama, tetap semangat. Ada 3 kuli bangunan lagi kerja, yang satu semangat, sangat semangat, excited. Yang satu biasa aja, yang satu sangat lemes. Ditanya ke yang lemes, Pak lagi ngapain Pak, lemes betul. Lagi nyusun bata, nggak lihat nih nyusun bata, pakai nanya, nyusun bata. Bangun rumah dia bilang nyusun bata. Yang biasa aja, Pak lagi ngapain Pak? Iki loh lagi kerja ini, aduh 2 minggu lagi deadline ini bisa nggak turun ini uang ini. Ya honor bisa nggak turun ini, harus selesai cepet-cepet. Job desk. Tapi yang satu, Pak happy banget, sukacita banget. Oh iya, aku lagi bangun sebuah kediaman, saya sambil berdoa ini. Biar orang-orang yang nanti beli coupling ini, rumah ini, dia kalau keluarga ya harmonis, happy, sukacita. Oh maknanya beda. Cara berpikir terhadap aktivitasnya beda. Tahu gak, bosen itu bukan di aktivitas, bosen itu di cara berpikir. Kalau cara berpikirnya salah, semua juga membosankan. Semua Anda merasa jenuh, dan sesuatu yang sudah Anda anggap jenuh, itu selalu membunuh. Membunuh sukacita, membunuh gairah. Kita memandang aktivitas hanya sebagai rutinitas, atau aktivitas sebagai anugerah dari yang di atas. Anda masih bisa bekerja. Ada orang udah dikasih long weekend, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur, Senin cuti bersama, Selasa masuk. Pas bangun hari Selasa, aduh masuk kantor lagi. Gak ada yang salah dengan long weekend. Yang salah cara berpikir kita. Nah masalahnya 88% orang berpikir tanpa mikir. Dia mikir tapi gak mikir. Jadi dia gak berpikir gini, berpikir negatif, tentang dia. Enggak. Langsung negatif aja. Makanya kita harus periksa cara kita berpikir. Karena tanpa sadar, kita menyimpulkan, mengartikan, mendefinisikan. Kalau cara berpikirmu salah, moodmu bermasalah. Kalau moodnya bermasalah, attitude-mu salah. Salah semua. Cara berpikir,
Sejak itu ya oke aja. Karena cara berpikirnya diperbaiki. Cara berpikirnya. Mindset. Kita banyak aset tanpa mindset terpeleset. Mindset. Orang kalau mindset salah, masuk perusahaan A 1 tahun, dia keluar, dia bilang ini perusahaan aneh. Masuk perusahaan B 6 bulan keluar, ini perusahaan aneh. Masuk perusahaan C 3 bulan keluar dengan satu kesimpulan. Semua perusahaan aneh. Padahal yang aneh siapa? Mindsetnya. Cara berpikirnya. Mindset ini loh. Ya kalau nggak kita jadi orang yang kalah terus. Win your inner game to win the real game. Menangi pertempuran di dalam pikiran. Joyce Meyer di bukunya bilang pertempuran paling penting itu di pikiran. Cara berpikir, makanya firman Tuhan harus masuk. Harus menguasai cara berpikir kita. Seperti cara pandangnya firman Tuhan. Cara berpikir. Kalau enggak nih hidup kan banyak banget tantangan. Anda nggak bisa mau bersaksi jadi saksi, tapi nggak mau tantangan, maunya tentengan aja. Yang enteng-enteng. Ya, ada banyak tantangan yang sudah Tuhan seleksi bahwa ini tantangan tidak melebihi kekuatanmu. Kamu bisa menanggung itu. Aku kasih jalan keluar. Ya, mindsetnya. Semester 2 ini cara berpikirmu harus benar ini. Kenapa? Sehingga kita bisa memandang masalah dengan benar. Ini masalah yang akan mengendorse kualitas saya. Orang dibayar mahal di perusahaan karena dia tahu orang ini bisa memecahkan masalah. Ya gimana bisa jadi problem solver kalau kita nggak sibuk cari solusi, sibuknya cari kambing hitam. Cari kambing hitam. Nyalain keadaan, nyalain semuanya. Mindset. Coba di next. Ya, apa yang Paulus katakan. Boleh di next? Bencar-bencar ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama kayak Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Aku takut kata Paulus kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama kayak Hawa. Jadi Hawa itu awalnya kesetiaannya sejati. Jadi Hawa itu awalnya kesetiaannya sejati. Sama seperti kita. Masih setia sejati, masih datang ke gereja. Setianya sejati, gak kaleng-kaleng. Tetapi ya sama kayak Hawa yang punya kesetiaan seperti itu, dia diperdaya. Iblis ini kerjanya menipu dan memperdaya. Disesatkan. Banyak orang Kristen yang cara pikirnya tersesat. Tersesat artinya apa? Jauh dari kebenaran. Jauh dari apa yang kebenaran katakan. Hidupnya merasa gak berharga. Padahal kita berharga, makanya kita ditebus. Hidupnya merasa gak punya masa depan. Padahal kebenaran bilang masa depan sungguh ada. Hidupnya seperti sial. Oh, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa tetap di dalam firmanku, bergaul sama orang-orang yang suka firman Tuhan, hidupnya akan berhasil, merenungkan firman Tuhan, dia akan beruntung. Ada orang tersesat cara berpikirnya, sesat. Anda tahu artinya tersesat? Tersesat itu artinya gak sengaja, kita gak sadar. Ada orang yang secara sadar, masuk gang buntu, enggak kan. Gak sadar. Saya pakai Google Maps, kadang-kala suka menyesatkan. Saya ngisi retret, waduh, sawah Pak. Dia pikir saya naik traktor kayaknya. Sawah. Untung rerouting. Ya. Tersesat, nggak nyadar. Makanya perlu introspeksi. Perlu sadar nih apa yang salah. Apa yang salah. Nah balik lagi ketika dikasih evaluasi jangan sensi. Balik lagi cara berpikir. Cara kita berpikir. Ada orang dievaluasi soalnya sensi. Tapi ada orang dievaluasi terima kasih. Kok bisa begitu cara berpikir? Yang satu memandang masukan sebagai bentuk perbaikan. Makasih ya. Yang satu memandang masukan bukan perbaikan. Masukan bagi dia adalah tusukan. Sehingga habis dikasih masukan, dia anggap itu tusukan. Habis dikasih masukan, langsung kerasukan. Ada yang begitu? Pernah ketemu orang begitu?
Kita kasih nasihat, langsung tantrum. Marah, ngamuk. Kayak tumbuh gigi Bu, ya ngamuk gak jelas. Ya sampai kita nyesel kasih masukan. Tahu gitu gak usah ngomong apa-apa. Orang jadi musuhan. Padahal maksud kita baik. Ya, kita perlu dikasih tahu Bapak Ibu. Orang tua perlu dikasih tahu, anak perlu dikasih tahu. Rekan sepelayanan perlu saling ngasih tahu. Ya. Kita jangan cuma jago ngomong, harus jago ngedenger. Jago ngedenger. Ya. Ketika orang kasih masukan jangan dipatahin dulu. Iya gue tahu udah. Loh, belum selesai masukannya. Belum tuntas. Ya, dengarkan dulu. Siapa Herwin? Dengerin dulu. Dengerin dulu, ya. Cara berpikir. Saya sering bilang ada suami kalau ke customer ramah, kalau ke istri galak. Kok begitu cara berpikir? Ya. Dia memandang, dia berpikir, kalau ke customer dia berpikir, customer ini sumber pemasukan. Kalau ke istri, ini sumber pengeluaran. Nah, cara berpikirnya. Ya, cara berpikirnya. Ya. Sehingga ketika istri nanya, Pak dapat proyek lagi, kemarin udah ditambahin, masih minta lagi. Mau doain Pak. Ya kalau ditambahin ya gak apa-apa, ya. Tapi mau doain ini. Kalau cara berpikirnya gak diganti, ketemu istri kita kesel melulu. Tapi kalau cara berpikir kita ganti, perhatikan pasangan kita pas dia lagi tidur. Kadangkala entah kita, biasa gitu kan, ada pasangan yang tidur lebih dulu, emang dia tidur duluan, cuma dia bangun lebih dulu. Atau kebalikan ya, dia tidur belakangan ya, cuman dia bangunnya lebih dulu ya. Atau ada di sini udah tidur duluan, bangun belakangan ya. Ya. Nah kalau saya yang tipe tidur duluan, cuman karena saya bangun subuh, saya jam 4 tuh bangun, setengah 4 tuh bangun, ya bangun subuh. Ya. Kalau saya bangun saya perhatiin pasangan saya. Ya kadang-kadang kan kita bisa kesal-kesalan, tapi kita benerin kembali cara kita berpikir. Ini jodoh yang kita doakan, ini pasangan yang Tuhan utus untuk kita kasihi, cintai selama kita masih hidup, selama dia masih hidup. Kasih itu harus hidup, kasihi dia. Cara berpikir dibenerin, gak usah dia minta besok kita ke mall yuk, aku mau beliin kamu ini. Wah, itu kalau gak dibenerin ya, kalau gak dibenerin cara berpikirnya kesel dulu. Padahal di dalam berkat kita suami ada berkat istri loh. Iya, banyak gitu, ada gitu loh ya. Ya, kita harus ya memahami yang namanya berkat dari memberkati orang dekat. Kita akan sangat diberkati kalau kita senang memberkati orang dekat. Ya. Paulus bilang, aku takut pikiranmu disesatkan. Awalnya sih setia, lama-lama kok kayak dunia. Iblis menipu dan memperdaya. Dia bohongin kita. Kita gak buka firman. Ya iblis pengen anak-anak Tuhan itu ke gereja sih. Cuman gak suka, gak buka, gak peka sama yang namanya firman. Cuman ke gereja. Ini firman Tuhan yang Anda dengar di mimbar ini akan sangat connect sama Anda. Kalau Anda di rumah pun suka baca. Jadi ya pas nih mereka. Cuman kalau enggak, ya itu ya udah datang dan pergi itu. Enggak usah 1 jam 40 menit nih kita khotbah ya. Ngobrol sama orang, Anda kepikiran satu kalimat aja bisa langsung lupa kok. Apa ya? Karena fresh, belum pernah dipikirin lama, tiba-tiba Anda lupa. Tapi kalau Anda sering mikirin itu, lalu kepikiran, nah Anda ingat, karena emang udah sering mikirin tentang itu. Ya, makanya dibilang renungkanlah firman. Ya, boleh di next. Nah ini, cara kita berpikir, next satu lagi. Terima kasih. Jadi cara berpikir kita ya, penting banget, karena dia akan menciptakan, akan mempengaruhi yang namanya belief atau keyakinanmu. Kalau mindsetnya salah, yang kamu yakini salah. Ada orang yakin betul, pas pandemi ya, bahwa wah kayaknya hancur deh, gue udah habis deh. Karena cara berpikir dia terhadap pandemi salah. Kayaknya ini hukuman Tuhan deh. Loh, cara berpikirnya salah. Salah berpikirnya salah. Kalau mindset salah, keyakinan kita salah.
Ada orang dia pikir dia bodoh, dia pikir dia bodoh, dia pikir dia bodoh. Sampai dia yakin dia bodoh. Sampai bodohnya meyakinkan. Gue bego kan? Gue bilang gue bego. Gue bego. Sampai iya oke, lu bodoh dari. Ya, ada orang yakin banget dia bodoh. Aku introvert. Aku gak bisa ngomong di depan mimbar gini, aku introvert. Dia yakin banget seorang introvert gak kalau bisa ngomong. Padahal banyak banget contoh orang-orang introvert. Dia bisa khotbah dengan bagus, memberkati. Ada doktrin yang salah, ada pikiran yang salah. Ya. Waktu itu saya lagi ke Bandung ya. Saya ke Bandung sama istri saya. Lalu ada satu tim saya namanya Putri. Saya dengar saya lagi nyetir gitu ya, lagi pulang dari liburan dari Bandung. Saya dengar istri saya berbincang-bincang sama tim saya Putri. Istri saya pernah cerita ya, dia makeup artis ya. Dia bilang, Put, dia udah lama makeup artis 14 tahun dia. Jadi mua ya. Dia bilang, Put, jadi makeup artis sekarang bakal susah. Kenapa Kak Santi? Karena dia bilang, makeup artis sekarang muda-muda nih. Umur 19 udah pada jadi mua. 20, 21 udah pada jadi mua. Aku sudah tua, istriku kan 40. Aku sudah tua, kayaknya susah nih jadi makeup artis. Cara berpikir yang salah akan terus ngelit dia terhadap keyakinan yang tidak membuat Anda pede menghadapi hidup, menjalani karir. Artinya apa? Artinya aku sudah tua, artinya aku akan sulit dapat klien. Kenapa? Ya kan aku gak muda. Apa artinya? Artinya aku akan sulit perform di bisnis ini. Artinya apa? Apa aku coba bisnis yang lain ya? Segitu pesimisnya cara berpikirnya. Hanya gara-gara ada fakta mua sekarang muda-muda. Ya itu fakta. Jadi berpikir positif bukan ngarang-ngarang keadaan ya. Anda kerja, customer Anda ngamuk, ini gak ngamuk, ini bukan ngamuk, ini peduli. Ya ngamuk. Cuma bagaimana kita berpikir positif dengan amarah ini, apa yang kita belajar, bagaimana next supaya gak ngamuk. Ya. Gara-gara fakta muda-muda, pesimis. Pas saya dengar begitu, saya sebagai seorang trainer dan coach, saya berpikir saat itu sambil nyetir, apakah ini saatnya saya mengcoaching istri saya sendiri? Ya, karena selama ini yang saya coach istri orang Pak, ya kan, semangat denger bayar gitu. Ini istri sendiri, ya kan, suka ngelawan ya kan. Akhirnya di situ saya ngobrol ya, singkat cerita, saya bilang, kamu oke, faktanya kan memang ya muda-muda, tapi ada gak cara pandang, cara berpikir yang berbeda yang membuat kamu tuh lebih berdaya lah. Ketika tahu keadaan seperti ini, singkat cerita dia berpikir dan dia ngomong begini, mereka muda-muda artinya di atas kertas aku lebih berpengalaman. Oh iya pasti, 14 tahun. Kan gak mungkin si umur 20 ini sudah dari 14 tahun lalu memulai. SD-nya ngapain aja dia? Ya, pasti baru ini, newbie. Bahasa Jermannya Sekya ini. Ya, bocil, ya. Iya kan? Iya, jadi istriku bilang, ya aku lebih berpengalaman. Iya, istriku sampai sekarang masih aja tuh, ambil les hairdo, 12 juta. Ambil lagi, facelift, sekian juta. Upgrade terus. Ya, makanya saya sering bilang, oma-oma umur 60 dia jamah wajahnya kayak umur 30 Bu. Yang umur 30 dia jamah kayak umur 3 bulan Pak. Pokoknya korting sacap semua ya, korting 30 semua. Ya, iya, dia bilang saya lebih pengalaman. Betul, apa artinya itu? Artinya dia yakin bahwa aku lebih bisa memuaskan customerku. Artinya apa? Ini berpeluang di bisnis ini. Artinya apa? Aku lanjut deh. Iya. Kalau mindset salah yang kamu yakini salah. Akhirnya attitude-mu. Ya. Gara-gara salah di mindset ya. Kita punya attitude. Butut, ya, tidak patut, ini attitude. Ya, sikapmu jadi salah, akhirnya resultnya salah. Jadi kalau resultnya salah, dicek dulu sikapnya, dicek dulu keyakinan, dicek dulu. Kamu mikir apa sih terhadap situasi yang ada? See, do, get. Bagaimana kamu memandang see, mindset. The way you see, bagaimana kamu memandang akan menentukan the way you do. Bagaimana kamu melakukannya, mengerjakannya. Dan itu akan menentukan apa yang kamu get, apa yang kamu dapat. Jadi kalau nggak get, jangan kaget. Cek apa yang sudah didu sih. Cek bagaimana kita melihat situasinya. Mindset. Nah, 3 hal harus diperbaiki, boleh di next. Ya. Yang pertama, untuk kita renew, harus punya new mind, supaya kita bisa dapat new result. Ada 3 hal yang harus kita
perbaharui. Yang pertama, new focus. Anda sadari atau tidak, fokus Anda ketika menghadapi masalah, Anda fokus ke satu hal. Tahu gak, orang-orang yang semangat karena dia fokus ke hal-hal yang bikin semangat. Orang-orang yang lemes karena dia emang fokus ke hal-hal yang bikin lemes. Kita fokus kemana nih? Kita fokus ke apa kata orang atau fokus ke apa kata firman Tuhan? Kita fokus kemana? Kalau fokus ke apa kata orang, kita akan down. Sangat down. Kalau kita fokus ke apa kata firman Tuhan, kita akan merasa berharga. Firman Tuhan jelas mengatakan apa yang tidak berarti bagi dunia, apa yang dipandang rendah bagi dunia, tidak bernilai, itu dipilih Tuhan. Ya, untuk menunjukkan, untuk mempermalukan mereka yang merendahkan anak-anak Tuhan. Jadi ketika ada orang underestimate kita, fokus ke apa kata firman Tuhan. Saya pernah ngajar di perusahaan farmasi gede, perusahaan gede ya, Anda kenal lah. Saya udah rapi pakai batik lengan panjang. Tim saya 2 perempuan gak bisa nyetir ya. Jadi saya nyetir, nyampe sana ketemu Sapam. Pak, parkirnya di mana? Dia nanya saya, Bapak cuma ngedrop atau mau parkir? Udah pikir saya tukang Grab ya. Saya bilang, saya trainer yang nanti training manajer-manajer Anda. Oh iya Pak, silakan Pak. Firman Tuhan betul kok. Ya, yang dipandang rendah akan dipakai untuk mempermalukan. Ya, dia malu sendiri. Iya Pak, silakan malu sendiri. Ya, tapi jangan baper ya, namanya orang bisa salah nilai kita ya. Kita suka di underestimate orang, dikecilkan orang. Apalagi kalau dia belum kenal kita, lebih gak apa-apa lagi, kan dia belum kenal. Gak apa-apa. Ya. Itu kita menurut versi dia. Jangan Anda ambil versi dia. Itu kan kita menurut versi. Tapi jangan anti kritik ya. Anda cek, ada benarnya gak yang dia ngomong? Mungkin ada. Kalau enggak, Anda jangan baper. Itu kita di versinya dia. Bukan Anda, itu bukan kita. Itu versi dia tentang kita. Kita tetap harus versinya sesuai firman Tuhan. Apa yang kita fokuskan sih? Coba lihat ayatnya di next. Yang dikatakan di kitab Ayub. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Lihat deh. Orang takut. Karena dia fokus ke hal-hal yang menakutkan. Orang jadi cemas karena dia fokus ke hal-hal yang mencemaskan. Dan apa yang kita fokuskan, kita akan dihampiri itu. Dihampiri itu. Ya, Anda pernah pengen beli suatu mobil, mau beli HR-V misalnya, mau beli mobil HR-V abu-abu. Anda doa, tanpa sadar Anda fokusin ya. Anda renungkan HR-V abu-abu. Ini menariknya ya, Anda lagi di jalan tol, itu kayak lewat tuh mobil tuh. Wih, ini yang ku mau nih, ini nih. Anda parkir di Indomaret, loh ini nih, HR-V ini yang ku mau nih. Parkir di Mall Gading, ya kan. Loh, ketemu lagi. Wah, ini tanda dari Tuhan. Dari kemarin juga sebenarnya ada itu mobil. Cuma kita lagi gak fokus, gak ngeh gitu loh. Gak ngeh. Ya. Cuma pas kita udah mulai pikirin, jadi ngeh bahwa itu ada di mana-mana. Ada. Ya. Pas Anda fokus untuk menjadi murid yang baik, Anda akan kaget. Banyak guru-guru mulai berdatangan. Padahal sebelum itu memang mereka ada siap untuk memberi ilmu, memberi nasihat kepada Anda. Cuman Anda belum mau dimuridkan. Pas Anda siap, fokusmu untuk jadi murid, Anda akan kaget. Banyak guru-guru mulai berdatangan. Ya. Makasih Tuhan sudah diutus. Padahal selama ini udah ada mereka di sekeliling kita. Apa yang Anda fokuskan, itu yang akan mendatangi Anda. Kita fokus ke apa kata orang atau apa kata Tuhan. Kita fokus ke masalah atau fokus ke solusi. Kita fokus ke janji orang atau fokus ke janji Tuhan. Apa yang kita fokuskan sih? Yang kerja jadi sales, yang semangat sama yang lemes. Ngadepin customer yang sama, yang nyebelin, yang jengkelin. Kalau yang lemes karena dia fokus ke hal-hal yang bikin lemes. Ya ampun, mulutnya belagu banget tentang punya duit. Emang lu doang customer, kesel sendiri. Tapi orang yang tetap suka cita semangat, kan dia fokus ke solusinya. Oke, dia marah karena dia mau cepat, berarti oke, gue persiapin lebih cepat lagi deh. Kalau fokus kita gak perbaharui, kita gak ganti, kita akan kesel terus. Anda panggil tukang AC, ya, Anda udah reschedule rapat, dia janji datang jam 10, jam 11 belum datang. Ya, Anda pasti kesel kan? Dan Anda akan terus kesel kalau Anda fokusnya kemana? Ke WA. Mana nih orang nih? Ini orang mana nih? Anda telepon lagi, mana nih? Mana nih? Wah. Ya, Anda akan ngamuk itu.
Tapi ketika Anda mulai fokuskan ke hal lain yang lebih berguna, ya, yang lebih baik, nah, Anda akan kembali produktif. Jadi yang pertama adalah fokus. Orang yang dipenuhi kebencian akar pahit, karena dia fokus ke hal yang salah. Dia fokus ke hal-hal yang memang mendramatisir kepahitan itu. Fokus. Yang kedua, di next, konten. Jadi yang pertama, fokus kita harus kita renew, perbaiki. Yang kedua, konten kita. Isi pikiran, BTP, bacaan, tontonan, pergaulan. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dengan siapa kita bergaul. Konten, isi pikiran. Ya. Sebagai manusia baru, di next coba, di Kolose dikatakan, hendaklah, ini manusia baru nih, hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kita jadi anak-anak Tuhan, dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Beda respon kita kalau isinya hikmat, sama kalau isinya nikmat. Ada orang pengen isinya nikmat aja, drakor, Netflix, ngumpul-ngumpul gazebo, ya. Isinya nikmat, fun, ujungnya fana. Firman Tuhan harus masuk, harus suka baca firman Tuhan, harus senang ngobrol-ngobrol, fellowship sama orang-orang yang Anda tahu. Ini bicara relationship ya, BTP, pergaulan, relationship. Yang pertama tentu bicara body friend. Teman-teman, body friend tuh teman-teman yang emang teman naik sepeda bareng, ngobrol, sering ketemu. Tapi ada friend yang disebut dengan mentor friend. Pasti kita ada. Tapi gak banyak pasti. Ini teman, jadi ini mentor ini bukan orang yang Anda gak kenal, Anda harus bayar, no, teman. Tapi Anda tahu ini di antara temanku yang banyak ini, ada 3, 4, 5 orang yang ini berkualitas, mentor friend. Ya, Anda harus cari ngobrol sama orang ini. Karena Anda tahu ketika ngobrol sama mentor friend. Nah, ketika si mentor, dan Anda yang harus proaktif. Minta waktu, cari waktu. Pas dia udah kasih waktu, Anda udah siapin pertanyaan-pertanyaan untuk, Anda kan pengen gali insight dapat berkualitas. Ada orang gitu, udah ketemu sama orang berkualitas, tapi obrolannya gak berkualitas, ngomongin bola. Ya, ngomongin cuma hal-hal yang ya udah umum aja. Kan dia nggak enak juga, nggak diminta nasihat, masa tiba-tiba nasihatin kita. Dia juga nggak enak ya, dia mau sama aja. Kita harus peka, ini orang berkualitas nih. Tanya sesuatu, ngobrol sesuatu yang Anda tahu, ini selama ini jadi pergumulan kita nih. Ada orang udah ketemu sama orang berkualitas 2 jam, nggak dapat obrolan berkualitas. Cuma dapat apa? Foto bareng sama orang berkualitas. Anda posting, wah ketemu sama orang hebat, mantap. Obrolannya emang gak hebat. Dia juga gak enak tiba-tiba ngomong hal-hal yang baik, yang bagus, berkualitas. Iya kan? Mentor friend. Sama yang ketiga, follower friend. Orang yang Anda inspirasikan, orang yang Anda mentor. Karena biar gak cuma ngendep di Anda sharingkan, Anda bagikan. Supaya apa? Apa yang Anda pelajari jadi menebal. Karena Anda keluarin juga. Ya, body friend, mentor friend, sama follower friend. Mentor friend penting nih. Ya, mentor friend penting. No mentor, no monitor. Ya, mentor itu penting banget. Aku nggak punya Pak, carilah maka engkau akan mendapat. Tuhan udah sediakan, cuman peka gak kita nih. Ya. Anda mau ya hidupmu punya bobot, ya, siap dengan percakapan yang berbobot. Ya, kalau nggak bisa. Isi pikiran kita, konten. Ayatnya di next dikatakan di Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan, ini kan semuanya boleh-boleh aja. Cuman gak semua yang boleh itu berguna. Dan gak semua yang boleh itu membangun. Jadi kalau indikator kedewasaannya kita gak pakai, yaitu berguna dan membangun, hidup kita benar-benar kurang berfaedah, omongan kita kurang berfaedah. Dan gak ada something yang bertumbuh, gak dibangun apa-apa kok. Ya mungkin sekarang masih lucu ketawa-tawa ini, cuman 10 tahun lagi Anda kosong. Yang masih muda, entar lama-lama tua. Kalau masih mudanya segini, Anda kurang berkualitas masih diampuni. Cuman kalau udah umur 35, 40, kualitasnya segitu-gitu aja, sedih Anda. Mending orang bayarin yang lebih muda kalau kemampuannya begini juga. Jadi penting,
sejak dini, ya, BTP dengan sengaja mengupgrade diri, barter biaya, ya, uang, tenaga, waktu dengan hal-hal yang berkualitas, barter. Waktu yang berkualitas, waktu. Jangan sampai waktu kita pergi, ya, hilang karena kita bertemu sama perampok-perampok waktu. Udah begitu aja, tahu-tahu kita tua, ya, tanpa ada mutu, ya, tanpa ada kualitas. Pikiran nih, ya, firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan harus dibaca, direnungkan, di-sharingkan, dihidupi. Ya, firman Kristus tadi, biar dengan hikmatnya yang kaya itu menaungi cara kita berpikir, cara kita memandang. Ya, tadi saya bilang iblis pengen anak Tuhan gak suka, gak buka, gak peka. Supaya gampang dibohongi. Dia new man, karena udah terima Yesus, diperbaharui, tapi tetap gak punya new mind. Rohmu utuh sempurna diperbaharui, jiwamu Anda harus jaga ini, karena ada kebiasaan berpikir yang lama. Tahu gak ketika Anda dikasih cara berpikir yang baru, kita nih manusia gak ada tombolnya Bapak Ibu. Kita struggle dengan pilihan-pilihan setiap hari. Ketika dikasih cara berpikir yang baru, cara berpikir yang lama masih ada. Dia gak hilang loh. Gak hilang cara berpikir yang lama. Masih di sana, masih menggoda untuk dipilih kembali. Tetapi karena kita udah belajar, ada pilihan sekarang. No. Aku mau berpikir dengan cara berpikir yang baru. Makanya penting apa yang kita dengar, kita ulang, kita renungkan. Karena apa yang kita gak ulang-ulang akan hilang-hilang. Iya. Ada yang masih ingat khotbah minggu lalu? Takutnya pada lupa nih. 2 minggu lalu, judulnya ingat gak judulnya? Ya, takutnya lupa. Ya. Dan itu wajar, lupa itu wajar. Makanya harus mencatat. Ya, saya tahu Anda nyatat di dalam hati Anda semua, ya kan, hati sanubari, ya. Dan ketika mengulang, nih ini tips mengulang nih. Ulanglah ketika masih ingat. Jangan ulang pas sudah lupa. Banyak orang ulang pas sudah lupa. Dia catat sih. Cuman dia ulangnya 7 bulan kemudian. Ya udah lupa, dia nulis baca tulisan aja nggak ngerti, ini tulis apa ya? Ulang pas masih ingat, Supaya apa? Masih connect the dot itu loh. Ini nih. Yes, ini inside. Thank you. Ulang pas masih ingat. Kalau enggak, kayak enggak pernah ikut retret Anda. Kayak enggak pernah dengar khotbah Anda. Lupa. Ya. Yang terakhir, saya segera selesai. New meaning. Pertama new focus, kedua new content, yang ketiga new meaning. Manusia itu selalu menciptakan sebuah makna terhadap sesuatu kejadian. Kalau maknanya nggak diperbaharui, dia akan terus menderita. Karena masa lalu nggak bisa berubah. Yang berubah adalah cara kita memaknai masa lalu. Saya ditinggal ibu saya pas kecil, ya itu fakta. Itu masa lalu yang terjadi, negatif masa lalunya. Cuman pemaknaan, pembelajaran, meaningnya bisa jadi positif. Kita lihat Yusuf di next coba. Yusuf itu, dia tidak membalas kakak-kakaknya yang menjahati dia. Karena fokus dia tidak kepada kejadian itu. Isi dia adalah kasih, anugerah, kebenaran Tuhan. Meaning dia terhadap sesuatu itu pas diingetin lagi sama saudaranya. Aduh ya, takutnya kami udah jahatin kamu. Ya. Pas dia kembali ke kejadian itu, meaningnya pun sudah beda. Kalian melakukan itu untuk kejahatan. Tetapi dia membuat arti. Ya, yang mana dia tahu itu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Karena dia enggak beda ya, kalau dia fokusnya masih ke situ. Ya. Lalu meaningnya masih sama. Aku dicemplungin sumur. Cemplungin sumur Pak. Kita dijorokin sama adik kita ke got aja sebel ya. Ini sumur ini, dijual ini. Kita digosipin aja sebel, dijual, difitnah. Tapi karena dia memaknai setiap peristiwa dengan landasan kebenaran, fokusnya benar, isi kepala benar, sama meaning, makna yang dikeluarkan, dihasilkan pikirannya benar. Akhirnya ya responnya benar. Akhirnya hidupnya benar-benar bersinar. Jadi terang.
Jadi ingat, ketika ada masalah, terutama yang membuat kita sebel, kecewa, kepahitan, dendam, lemes, gak semangat, gak bergairah, cek apa yang kamu fokuskan. Cek isi pikiran yang sudah kamu isi selama ini firman Tuhan, akses itu. Oh iya, kemarin belajar firman Tuhan ngomong ini ya, akses itu. Ya, kalau Anda aksesnya ke isi yang salah, ya Anda akan sebel lagi. Yang ketiga, meaning apa? Ketika istri saya membuat pemaknaan yang berbeda terhadap fakta yang ada, mereka pasti sekarang muda-muda. Artinya, aku bisa lebih berpengalaman, lebih memuaskan customerku. Ketika aku membuat pemaknaan yang berbeda terhadap keponakan, beda. Ya, ini orang yang dikasih beda. Waktunya habis, di next ditutup. Ya ini ya, new mindset. Buat Anda ingat nih, sorry nih layoutnya berubah ya karena beda versi PowerPoint kayaknya. New mindset itu jadi 3, yang pertama apa? Fokus. Cek ya, terutama kalau Anda lagi sebel nih. Sebel sama laki, sebel sama bini, sebel sama anak, sebel sama mertua. Cek fokusnya. Cek isi pikiran kan kita udah seumur gini udah banyak dengar firman Tuhan, saatnya mengakses isi dan terus mengisi. Sama cara kita memaknai. Karena yang bikin orang menderita bukan peristiwa masa lalu yang buruk. Yang bikin kita menderita adalah cara kita memaknai peristiwa masa lalu yang buruk, yang bikin kita menderita tidak karu-karuan. Orang kalau gagal, diizinkan gagal, dan dia memaknai kegagalan itu sebagai sebuah nasib yang sepertinya adalah identitas saya orang gagal. Wah udah, sulit itu untuk dia bangkit. Dia akan terus sakit. Kenapa? Cara memaknainya. Kalau cara memaknainya benar, dari kegagalan dia bisa ambil vitamin dari kegagalan. Ada 5 vitamin dari kegagalan. A, B, C, D, E. Ketika gagal ingat vitamin A, ambil hikmahnya. Jangan ambil hati, ambil hikmah. Ambil hikmahnya, vitamin B, belajar lagi. Vitamin C, coba lagi. Vitamin D, disiplin lebih lagi. Vitamin E, evaluasi diri. Sehingga dari kegagalan ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan, boleh ya. Dari kegagalan ada kebangkitan dan you are stronger than sebelum gagal. Yalah, Anda udah ambil kesempatan, Anda gagal, Anda belajar kok. Tahu gak orang yang tidak bisa ditipu? Itu bukan orang yang gak pernah ditipu loh. Itu karena dia sering ditipu dan dia belajar. Ditipu belajar, sehingga dia tahu gerak-gerik penipu. Orang yang jago naik motor bukan dia nggak perfect, nggak pernah jatuh ya. Jatuh-jatuhan dia. Pernah dipen kali kakinya. Dari situ dia belajar, muncul skill. Jadi memang proses itu akan memunculkan kedewasaan dan kemampuan. Yang itu artinya kita lebih berkualitas. Cuman ketika proses dilatih, ketika proses itu, ingat ini berlatih, tetap berlatih. Walau letih. Dan kadang sampai tertatih. Tidak jarang kita merintih. Tapi worth it. Kita berkualitas. Ya, penutup ayatnya, terus saya selesai. Boleh pemain musik, keyboard ya. Lupa manggil pemain keyboard, biasa nemenin ya. Boleh maju ke depan ya. Ini ya. Kita boleh baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin saudara. New man, new mind. Manusia baru, dia harus punya pikiran yang baru. Fokus pikiran diperbaharui, isi pikiran diperbaharui, sama makna yang ada di pikiran kita harus kita perbaharui. Karena tanpa sadar maknanya salah, fokusnya salah, isi yang diakses salah. Ya. Boleh balik ayat yang tadi lagi coba ya. Ayat yang tadi lagi masih. Nah ini ya, di sini dibilang jangan hidup lagi sama seperti manusia lama. Dengan pikirannya yang sia-sia, fokus ke hal sia-sia, isinya kesia-siaan, maknanya sia-sia. Tetapi jemaat YHS apa? YHS Jakarta ya, lupa ya.
jemaat YHS Jakarta bukanlah demikian. Karena jemaat YHS Jakarta telah belajar mengenal Kristus. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri ya. Kita langsung berdoa. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapak terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini, di ibadah hari ini yang boleh kami sama-sama dengar. Kami percaya tidak ada firman yang kebetulan. Setiap firman itu sudah Tuhan rencanakan. Tugas kami mempraktekkan, bukan hanya jadi pendengar, tapi next level. Menjadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi manusia baru dengan hidup dengan pikiran yang baru. Ajar kami Tuhan untuk dengan hikmat Tuhan, dengan roh Tuhan, punya kepekaan dan keberanian dan kesungguhan untuk memperbaharui fokus kami. Kami mau punya fokus yang benar. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada perkara-perkara yang di atas, fokus kepada firman Tuhan. Kami mau punya isi yang benar. Kami mau mengisi diri kami dengan kebenaran, biar kami gak bisa disesatkan oleh iblis. Kami mau belajar memperbaharui cara kami memandang, cara kami memaknai kejadian demi kejadian, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Ketika kami bisa memaknai setiap masalah dengan benar, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas segala sesuatu, dan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami percaya dengan pemaknaan yang baru, bahwa apapun yang kami alami adalah rencana Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Terima kasih, hamba telah selesai. Tutup bungkus, setiap firman dibagikan, materaikan. Biar ini menjadi rema, berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Kami menjadi manusia baru, manusia yang berbeda, yang hidup dengan pikiran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Engkau firman yang menuntun kami. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
sepanjang hidupku hanya di dalam. Yes Jesus, kami sungguh percaya Tuhan, ada kemenangan tersedia dalam-Mu. Come on. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorakan haleluya. Ya, terima kasih banyak Pastor Fernando Conan yang sudah menyampaikan firman. Siapa yang diberkati hari ini? Lambaikan tangannya. New man, new mind. Nah, kita harus merubah pikiran jadi pikiran baru. Ya, kami sekarang akan menyampaikan berkat. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Baik rekan-rekan yang ada di online, mari arahkan hati. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu. Diberkati keluar masukmu, diberkati semua yang baik dan yang benar yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan berlimpah-limpah bagi kita yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.